Pernah hilang barang di kampus, tapi nggak pernah ada tindak lanjut yang pasti. Mungkin kamu butuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi di sini kami akan mempresentasikan milestone pertama kami dari kelompok 26 kelas 02, yaitu proyek kami Smart Lost and Found. Jadi di sini aku Ai dengan partner-partnerku Audrey, Alia, Dalida, dan Arifa. Jadi yang pertama, aku akan menjelaskan bagaimana proyek ini sangat penting gitu loh. Yang pertama, main problemnya ini proses pencatatan barang-barang hilang itu belum terorganisir atau belum tertata. Jadi susah gitu loh kita nge-tracknya. Yang kedua, proyek objektifnya di sini kami akan mengembangkan sistem penyimpanan barang berbasis katalog digital dengan pemindaian QR code biar lebih efisien. Dan yang ketiga ada deliverables, yaitu aplikasi atau web dengan database integrasi, loker penyimpanan ber-QR code serta pelatihan bagi petugas yang ditugaskan untuk Smart Lost and Found ini. Oke, next. Oke, untuk scope of work kita ada pengembangan aplikasi atau web Smart Lost and Found, perancangan dan pemasangan locker QR code, integrasi database dan panduan pengguna, serta pelatihan sosialisasi dasar. Nah, untuk pelayanan pengantaran barang, integrasi dengan sistem-sistem lain, dan perbaikan atau penggantian infrastruktur jaringan kampus itu nggak termasuk dari scope kita. Next. Nah, untuk strateginya itu kita ada mendaftarkan barang-barang hilang melalui digital cataloging, di mana untuk dapat barangnya kembali itu bisa dengan web atau mobile portal dalam waktu respon pencarian kurang dari 3 detik. Lalu kita juga bisa memberi higher return rate dengan minimal 30% dalam 6 bulan setelah implementasi, dan juga memudahkan petugas dan menyediakan sistem yang aman, terintegrasi, dan scalable untuk kampus lain. Oke, selanjutnya ada pun stakeholder dari project ini. Yang pertama ada sponsor, yaitu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan. Kedua ada penentu persyaratan, yaitu Direktorat Sarpras dan Unit Gedung. Yang ketiga ada pengguna akhir, yaitu Sivitas Akademika. Yang keempat ada pelaksana, tim proyek Smart Lost and Found. Dan yang terakhir ada regulator, yaitu Divisi K3L Kampus. Kemudian dari tim proyeknya sendiri ada 5. Yang pertama ada Sistem Analis, yang kedua ada UI UX Designer, yang ketiga ada System Developer, yang keempat ada Database and Storage Officer, dan yang kelima ada Deployment Training and Officer. Kemudian, ada pun asumsi dan kendala dari proyek ini. Yang pertama, asumsinya dana tersedia tepat waktu, kemudian adanya akses internet via wifi yang memadai, yang ketiga ada dukungan keamanan dan admin kampus, yang keempat ada sivitas yang bersedia menggunakan sistem tersebut. Adapun kendalanya, di mana proyek ini tidak boleh mengganggu jadwal kuliah, kemudian anggaran yang terbatas, lalu ada bergantung pada jaringan internet, dan yang keempat ada ruangan penyimpanan yang terbatas. Lalu ada beberapa risiko yang dapat terjadi pada proyek ini. Yang pertama adalah gangguan internet yang dapat dicegah dengan optimasi aplikasi dan menyediakan opsi offline serta backup server. Kemudian yang kedua ada keterlambatan blocker, dapat dicegah dengan melakukan pemesanan sejak awal proyek berlangsung dan mencari vendor alternatif. Yang ketiga ada rendahnya adopsi pengguna, dapat dicegah dengan melakukan sosialisasi, panduan, dan dukungan satuan petugas. Yang keempat ada kendala integrasi database, dapat dicegah dengan uji coba awal dan melakukan backup rutin. Dan yang terakhir ada keterbatasan anggaran yang dapat dicegah dengan memprioritasi fitur inti. Lalu ada cost estimate dan timeline untuk proyek ini. Yang pertama ada estimasi biayanya pengembangan hardware, seperti membeli komponen-komponen untuk perangkat ini. Lalu yang kedua ada pengembangan software. Lalu yang ketiga ada pengujian dan implementasi. Keempat ada operasional seperti konsumsi, transportasi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan selama proyek ini. Dan ada biaya tak terduga dengan estimasi total sekitar 300 juta. Lalu untuk timeline sendiri, pada fase 1 ada perencanaan dan desain, yaitu tim terbentuk dan desainnya selesai. Yang kedua ada pengembangan, prototipe dan aplikasi berjalan. Lalu fase 3 ada pengujian, yaitu user acceptance, testingnya selesai. Keempat ada implementasi, perangkatnya dipasang. Dan yang terakhir evaluasi dan bentukan, yaitu laporan akhir dan serah terima dokumen. Selanjutnya akan dijelaskan tentang work breakdown structure atau WBS. Nah, WBS untuk proyek dari Smart Lost and Found ini terdiri dari 6 fase dengan 3 level. Pertama, dari segi manajemen proyek, ini akan dikaji lagi mengenai perencanaan, monitoring, dan juga laporan akhir. Kedua, dari segi analisis dan perancangan sistem, ini akan meliputi dari kebutuhan, spesifikasi, dan desain dari UI UX-nya. Ketiga, tentang pengembangan aplikasi serta integrasi sistem. Ini mencakup modul registrasi, pencarian barang, integrasi database, QR code, dan pengujian dasar. Keempat, untuk pembangunan fasilitas fisik, ini akan berupa desain, pengadaan, dan instalasi dari lokernya. Kelima, untuk pelatihan dan sosialisasi, ini termasuk kepanduan pengguna, pelatihan petugas, serta sosialisasi ke Sivitas Akademika Kampus. Kemudian yang terakhir, dari segi implementasi dan serah terima, ini akan dilakukan uji coba end-to-end, go live, pemantauan awal, serta serah terima resminya nanti kepada pihak kampus. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.